Hop out the motherfucking Porsche on. Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evan Setriaratu. Saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi kami tentang mengaplikasikan anatomi fisiologi sistem sensori. Yang pertama, pengertian sistem saraf. Sistem saraf manusia adalah sebuah jaringan yang sangat khusus yang bermiliaran neuron dan bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan semua fungsi tubuh. Sistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf perifer atau PNS. Sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer terdiri dari semua neuron tubuh kecuali yang ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Cara kerja saraf. Sistem saraf bekerja melalui jaringan kompleks neuron yang merupakan fungsi sel-sel dari sistem saraf. Ada 3 jenis neuron, yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Yang berikut anatomi fisiologi mata. Secara garis besar, anatomi mata dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, palpebra. Yang kedua, rongga mata. Yang ketiga, bola mata. Yang keempat, sistem kelenjar bola mata. Yang berikut anatomi fisiologi telinga. Anatomi fisiologi telinga merupakan organ pendengaran dan keseimbangan. Terdiri dari telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga manusia menerima dan mentransmisikan gelombang bunyi ke otak, di mana bunyi tersebut akan dianalisa dan diinterpretasikan. Yang berikut prinsip fisiologi yang mendasari konduksi bunyi. Bunyi memasuki telinga melalui kanalis auditoris externus dan menyebabkan membran timpani bergetar, mengantarkan suara dan membentuk energi mekanis melalui getaran pengungkit osikulus oval. Energi mekanis ini kemudian diantarkan cairan telinga dalam ke koklea, di mana akan menjadi energi elektris. Energi elektris ini berjalan melalui nervus vestibulocalis ke nervus central, di mana akan dianalisis dan diterjemahkan dalam bentuk akhir sebagai suara. Selama proses pengantaran, gelombang suara menghadapi massa yang jauh lebih kecil dari auricularis yang berukuran sampai jendela oval yang sangat kecil, yang mengakibatkan peningkatan amplitude bunyi. Anatomi sistem peraba atau kulit. Kulit adalah alat indera yang mampu menerima rangsangan temperatur, suhu, sentuhan, rasa sakit, tekanan, tekstur, dan sebagainya. Pada kulit terdapat reseptor yang merupakan pencabangan dendrit dari neuron sensorik yang banyak terdapat di sekitar ujung jari, ujung lidah, dahi, dan lain-lain.
Badan kulit yang elastis dan longgar terdapat pada palpebra, 这一次 bibir 我 dan 真的睡着了。 preputium. Kulit yang tebal dan tegang terdapat di telapak kaki dan telapak tangan dewasa. Kulit yang tipis terdapat pada muka. Kulit yang lembut terdapat pada leher dan badan, dan kulit yang berambut kasar terdapat pada kepala. Ada dua lapisan kulit manusia, yaitu epidermis dan dermis. Yang berikut anatomi sistem perasa atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot terangkap pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal dengan indera pengecap yang banyak memiliki struktur tunas pengecap. Lidah juga membantu dalam tindakan berbicara. Juga membantu membolak-balik makanan dalam mulut. Rasa manis dirasakan oleh bagian pangkal lidah, rasa asam oleh bagian tepi depan kiri dan kanan, serta rasa asin di bagian tepi belakang kiri dan kanan, dan rasa pahit pada paling belakang kiri dan kanan. Adapun rasa lainnya seperti rasa kopi, coklat, dan sebagainya. Setiap kuncup pengecap hanya bisa mengenali satu rasa yang khas, yang terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel penyongkong dan sel pengecap sebagai reseptor. Zat-zat makanan yang terlarut dalam cairan ludah akan merangsang sel-sel ujung saraf melalui rambut gustatory, yang selanjutnya akan menimbulkan impuls yang akan diteruskan ke otak sehingga dapat diinterpretasikan dan dengan berbagai rasa. Kesimpulannya berikut: proses sensoris adalah proses masuknya rangsangan melalui alat indera ke otak atau cerebral, kemudian kembali melalui saraf motoris dan berakhir dalam perbuatan. Proses sensoris disebut juga pengamatan, yaitu gejala mengenal benda-benda di sekitar dengan mempergunakan alat indera. Pengamatan dengan anggapan atau respon memiliki perbedaan. Pengamatan terjadi pada saat stimulus atau rangsangan mengenai indera dan menghasilkan kesadaran dan pikiran. Respon yaitu proses terjadinya kesan dari pikiran setelah stimulus tidak ada, di mana anatomi fisiologi sistem sensori saling berkaitan satu sama lain, membentuk fungsi yang sesuai dan terhindar dari bahaya yang bisa merusak sistem sensori. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. 这一次我真的睡着 Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran, saya persilakan. Jika teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ongki Riwu dengan pertanyaan bagaimana cara kerja mata dan untuk melihat objek dan apa yang terjadi ketika selaput tipis di bagian telinga dengan tidak berwarna sesuai dengan normalnya. Baik, saya akan menjawab.
Cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Cahaya melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Kornea dan lensa membelokkan atau membiasakan cahaya agar difokuskan ke retina. Pada retina mengkonversi cahaya menjadi gelombang elektrik. Dan yang berikut apa yang terjadi ketika selaput tipis di bagian telinga tengah tidak berwarna sesuai dengan normalnya? Akan mengalami peradangan dan selaput itu akan membengkak dan akan menimbulkan komplikasi serius dan semakin parah. Semakin lama akan semakin parah. Apakah sekian jawaban dari saya? Apakah saudara Om Kiriu menerima jawaban saya? Baik, terima kasih kepada Saudara Effendi Ratu yang sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya dapat menerimanya. Terima kasih. Terima kasih kembali kan. Margarita Gutierrez. Saya hormati Margarita Gutierrez pun. Margarita Gutierrez. Mana pertanyaan lagi? Bagian telinga, bagian Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Margarita Gutierrez dengan pertanyaan bagian telinga tengah termasuk kecil atau osikuli yaitu malleus incustapes. Jelaskan terperinci dari ketiga tulang terkecil tersebut. Saya akan menjawab. di telinga bagian tengah yang dikenal sebagai tulang-tulang pendengaran atau osikel terdiri dari malleus yang melekat pada gendang telinga, incus yang melekat pada malleus, dan stapes yang melekat pada incus merupakan tulang terkecil di tubuh. Sekian jawaban dari saya. Apakah Saudara Margarita Gutierrez menerima jawaban saya? Baik, saya menerimanya. Baik, terima kasih. Baik, yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tasya Mesak. Dengan pertanyaan saya sel-sel glia dan apa itu kartilago. Baik, saya akan menjawab. Sel glia merupakan sel-sel yang berfungsi untuk menjaga, memelihara dan mendukung dan sumber nutrisi sel saraf. Sel glia menyusun 40% volume otak dan medula spinalis.
Kartilago adalah jaringan teras tetapi fraksiabel yang merupakan jenis utama jaringan ikat dalam tubuh. 近似 Kartilago ini memiliki tujuan struktural dan fungsional dan ada dalam berbagai jenis di seluruh sendi, tulang belakang, paru-paru, telinga, dan hidung kita. Sekian jawaban dari saya. Apakah saudara Tasya Mesak Menerima jawaban saya? menerima jawaban saya? Baik Kak, saya menerima. Weh, lu cari nih. Terus cepung dong. Terus cepung nih, mati. Baik Kak. Baik, Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih Buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama Kak.